Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wahyudi Wicaksono dari kelas desain analisis algoritma A. Di sini saya mau menjelaskan mengenai tugas kelas PAA, yaitu tugas pseudo code. Nah, di sini untuk soal yang pertama, yaitu buatlah algoritma untuk memeriksa apakah tiga bilangan A, B, C merupakan panjang sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nyatakan algoritma dalam pseudocode. Nah, di sini ada algoritma Pythagoras dengan variabelnya itu A, B, C. Kemudian menentukan tiga bilangan A, B, C itu merupakan panjang sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, untuk inputannya sendiri yaitu integer A, B, C, dan untuk outputnya sendiri nanti menghasilkan nilai true atau benar jika A, B, C merupakan panjang sisi dari sebuah segitiga siku-siku dan akan menghasilkan false atau salah apabila bukan. Untuk algoritma sendiri seperti ini, sisi A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Apa maksudnya? Nah, di Pythagoras tersebut saya menggunakan fungsi sendiri Pythagoras, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat dan plus C kuadrat. Nah, di sini sisi A, untuk sisi A itu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, sisi B itu B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat, sisi C itu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, di sini ada if sisi A or sisi B or sisi C return true, else return false. Nah, di sini maksudnya itu ini perulangan jika sisi A atau sisi B atau sisi C-nya itu memenuhi merupakan sisi dari segitiga siku-siku, maka di sini akan mereturn true atau mereturn benar. Jika tidak akan mereturn false atau salah. Soal yang kedua, buatlah algoritma untuk mencari range. Range itu selisih bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array. Nyatakan algoritma dalam bentuk pseudocode. Nah, di sini algoritma range atau algoritma selisih dengan parameter A dengan indeksnya itu 0 sampai n-1. Kemudian mencari range dari array, kemudian inputannya sendiri itu array A indeks 0 sampai n-1, kemudian merupakan bilangan real. Nah, untuk outputnya sendiri yaitu merupakan range dalam array. Ya, langsung kita jawab saja. Nah, ini ada dua parameter yaitu besar dan kecil, di mana jika besar di sini ada langsung ke perulangannya saja, yaitu jika for i atau indeksnya untuk indeks 0 sampai dengan n-1. Nah, di sini jika indeksnya itu besar sama dengan atau besar, maka di sini akan ke parameter besar, jika kecil akan ke parameter kecil. Nah, kemudian untuk selisih sendiri itu di sini akan mengeksekusi yaitu besar dikurangi kecil karena range. Jadi nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, maka di sini akan mereturn selisih seperti itu. Oke, lanjut nomor 3. Maximum di sini maximum dengan input A indeksnya 2317,8 terus jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma maximum dan tracelah isi variabel dari algoritma tersebut. Jadi kita disuruh dari tujuan algoritma maximum serta men-trace algoritma di samping ini. Ya, ini merupakan jawaban yang telah saya buat. Nah, di sini ini merupakan algoritma maximum dengan A dengan indeks yang seperti tadi, yaitu A-nya indeksnya yang tadi yaitu 2317,8 ke bawah sama, kemudian langsung ke algoritma saja yaitu maxval itu A0. Jadi di sini maksudnya itu
jika A0. Di sini kan n-1. Jadi di sini kan indeksnya ada 5. Jadi 5-1 yaitu 4. Jadi di sini ada 4 indeks dimulai dari 0, yaitu 0, 1, 2, 3, 4 terhitung dari 2. Jadi indeks 0 itu merupakan 2. Nah, ini karena di sini maksfal A0, jadi maka di sini jika A0-nya 2, maka maksfalnya 2. Seperti itu. Jadi di sini A0 itu indeks. Jadi kalau indeksnya 0, indeks ke 0 itu 2, maka maksfalnya yaitu 2. Nah, seperti itu. Oke, kemudian untuk I-nya 1 sampai dengan N-1, kemudian if A1 maksfal, kemudian maksfal sama dengan AI. Jadi di sini maksudnya itu jika AI-nya itu lebih besar dari maksfal, maka nilai AI tersebut akan men-trade atau bertukar dengan maksfal, atau maksudnya mereplace nilai maksfal, seperti itu. Maksud dari algoritma tersebut. Kemudian return maksfal. Oke, langsung ke saja. Di sini jika indeksnya 1, jadi jika AI-nya ini 1, maksudnya I-nya 1, I1 di sini, di A di sini merupakan nilainya yaitu 3. Jadi jika I1 maka A1-nya itu 3. Jadi nilai I1, nilai indeks ke-1 di A itu AI. Jadi nilai indeks ke-1 di A ini jumlahnya itu angkanya itu 3, maka AI-nya itu sama dengan 3. Nah, untuk maksfalnya itu maksfal sebelumnya, yaitu maksfal sebelumnya yaitu 2. Nah, di sini kita akan mengecek di perulangan di sini jika AI-nya itu lebih besar dari maksfal, maka nilai AI-nya ini akan mereplace nilai maksfalnya. Nah, di sini untuk indeks ke-1 di sini nilai AI-nya itu 3. Nah, 3 itu kan lebih besar dari maksfal sebelumnya yaitu 2. Jadi 3 itu lebih besar dari 2, maka nilai AI-nya ini akan mereplace nilai maksfal sebelumnya. Nah, di sini akan jadi di indeks ke-1 di sini, di finalnya di sini akan menjadi 3 karena sesuai dengan eksekusi dari algoritma di sampingnya, yaitu jika AI-nya lebih besar dari maksfal, maka nilai nilai AI-nya akan mereplace nilai maksfalnya. Jadi dari maksfalnya 2, AI-nya 3, maka karena ini lebih besar AI-nya, maka nilai 3 ini akan mereplace nilai 2 yang tadi menjadi 3 sama 3, seperti itu. Nah, karena ini terlalu panjang, maka langsung saya bahas semuanya. Untuk indeks kedua, nah nilai indeks kedua kan dihitung dari 0, 1, 2, maka indeks kedua itu merupakan nilainya adalah 1. Nah, nilainya adalah 1, maka langsung kita cek dengan perulangan di sini, nilai 1 itu apakah lebih besar dari nilai maksfal sebelumnya yaitu 3. Ternyata tidak, jadi tidak memenuhi. Nah, ini akan mengeksekusi indeks yang lain, yaitu indeks ketiga. Indeks ketiga kita hitung 0, 1, 2, 3. Berarti indeks ketiga dari A ini yaitu adalah angka 7. Nah, angka 7 merupakan angka yang lebih besar dari maksfal sebelumnya yaitu 3. Sehingga angka 7 di sini akan mereplace angka maksfal sebelumnya, atau nilai AI di sini akan mereplace nilai maksfal sebelumnya, sehingga indeks 3 di sini akan menjadi 7 dengan 7. AI-nya 7, maksfalnya 7. Nah, lanjut ke indeks terakhir, karena ini sampai indeks terakhir yaitu indeks keempat. Indeks keempat di sini adalah 8, maka di sini di sini nilai 8 itu pasti lebih besar dari 7, maka di sini akan mereturn atau akan mereplace nilai maksfal yang 7 sebelumnya, yaitu akan menjadi 8 dan 8, kurang lebih seperti itu. Nah, fungsi dari algoritma max element sendiri yaitu untuk mengetahui nilai terbesar
dari indeks-indeks ini atau dari array A seperti itu. Dari indeks terbesar dan nilai terbesar dari array A. Oke, nomor 4, tracelah isi variabel dari algoritma Enigma dengan input matriks di bawah, kemudian jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma Enigma. Nah, di algoritma Enigma ini seperti ini. Jadi ini matriksnya. Nah, ini untuk algoritmanya, yaitu di sini ada algoritma Enigma dengan 0 sama dengan 1, 0n-1, kemudian di sini ada inputannya sendiri yaitu A matriks, real number. Oke, langsung kita perulangan saja. Jika I-nya itu 0 sampai dengan n-2, maka J-nya itu I plus 1 to n-1 dulu. Kemudian if IJ sama dengan tidak sama dengan AJI, right and false, right and true. Maksudnya seperti ini. Nah, jika I-nya 0, jika ini 0, dan maka nilai J itu merupakan nilai I ditambah 1. Jadi jika nilainya I-nya itu 0, maka nilai J itu 0 ditambah 1, maka nilai J-nya itu 1, seperti itu. Nah, I dan J tersebut di tabel sini, di tabel ini, saya ibaratnya sebagai baris dan kolom. Jadi I itu baris, J itu kolom, dalam posisi IJ gitu. Kalau dibalik dalam posisi JI, maka J-nya itu bertugas sebagai baris dan I-nya itu sebagai kolom. Nah, langsung saja kita contoh di jawaban saya. Di sini jika I-nya 0, maka J-nya seperti yang tadi, J itu I tambah 1, maka J-nya itu menjadi 1. Nah, I 0 artinya di sini I, J kok bisa 6. Jadi I-nya 0, berarti I-nya berada di baris ke-0. Nah, sini kan dihitung dari atas ke bawah itu 0, 1, 2, 3, 4. Jadi baris ke-1 itu ini, yang 2, 6, 5, mohon maaf, baris ke-0 dari I itu berarti 2, 6, 5, 5. Nah, ini kan I-nya 0, berarti berada di baris ini. Kemudian J-nya itu 1, maka J-nya itu kolom ke-1. Nah, kolom ke-1 kan di sini dari kiri ke kanan kan 0, kolom ke-0, kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Nah, di sini karena J-nya 1, maka ada di kolom yang ini. Dan I-nya 0, maka ada di atas sendiri. Jadi nilainya yaitu 6. Seperti itu. Nah, kita cek di JI. Nah, karena ini JI atau dibalik, maka J-nya berlaku sebagai baris, dan I-nya berlaku sebagai kolom. Nah, sini karena untuk ini indeks I-nya itu sama, jadi jika I-nya 0 berarti kolom ke-0 kan di sini kan sudah dibalik ya, J, I. Jadi I-nya kolom ke-0 itu kan ada di ini yang pertama. Kemudian J-nya itu J ke-1. Nah, J ke-1 kan ada di baris kedua, kan baris yang awal sendiri itu 0. Jadi I, J itu berarti baris kedua ini dan kolom pertama itu. Jadi jawabannya itu 4. Jadi 6 sama 4. Nah, kita langsung masuk ke perulangan ini. Jika I, J tidak sama dengan J, I, maka akan mereturn false. Karena ini 6 sama 4 atau tidak sama, maka program tersebut akan mereturn false dan program tersebut akan berakhir. Nah, seperti itu. Untuk algoritma Enigma ini akan fungsinya itu untuk mengecek matriks diagonal seperti ini. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.